satu akan menjelaskan pengertian, sifat, jenis, serta cara pembuatan koloid yang beranggotakan. Nama saya Gadis Serina Salsabila. Saya Farsi Bumita. Saya Pratama. Saya Muhammad Raihan. Ya, langsung saja kita mulai ke videonya. Jadi, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan koloid? Koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel kecil yang terdispersi dalam medium pembawa seperti air. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis koloid dan contohnya. Yang pertama adalah koloid sol. Contohnya itu seperti cat, tinta, dan darah. Koloid sol, darah mengandung sel darah merah yang terdispersi dalam plasma. Yang kedua, koloid gel. Contohnya itu adalah jelly, agar-agar, dan gelatin. Yang ketiga, koloid emulsi. Contohnya itu seperti susu, mayones, dan salad. Koloid keempat yaitu koloid aerosol. Yang contohnya itu kabut, asap, dan kabut asap. Yang kelima adalah koloid suspensi. Contohnya lumpur, tanah liat terdispersi dalam air, dan catatan kapur. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan adalah sifat-sifat koloid dan contohnya. Beberapa sifat koloid itu terdiri dari yang pertama, efek Tyndall, kedua, gerakan Brownian, 3, stabilitas kolodial, 4, efek koagulasi, 5, kemampuan adsorpsi. Itu pun ada beberapa contoh dari sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Contoh dari efek Tyndall sendiri adalah cahaya matahari yang menyinari debu di udara. Yang kedua, gerakan Brownian. Contoh-contoh dari gerakan Brownian adalah gerakan zat-zat terlarut dalam air yang menyebabkan partikel-partikel debu terlihat bergerak secara acak di dalam air. 3. Stabilitas koloidal. Contoh dari stabilitas koloidal itu adalah susu, di mana partikel-partikel lemak tetap terdispersi dalam air untuk jangka waktu yang lama tanpa mengendap. 4. Efek koagulasi. Contoh dari efek koagulasi adalah pengendapan protein dalam telur saat dimasak. Dan yang terakhir adalah kemampuan adsorpsi. Contohnya adalah kapasitas tanah liat untuk menyerap air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Kemudian pertanyaan keempat adalah sistem pembuatan koloid beserta contohnya. Kami menemukan beberapa metode yang digunakan untuk membuat keloid, yaitu adalah yang pertama, metode dispersi mekanis, metode dispersi kimia, metode koagulasi, metode elektrolisis, dan metode-metode lainnya. Contoh dari metode dispersi mekanis itu adalah pembuatan cat dengan menggiling pigmen padat menjadi ukuran yang sangat kecil dan mencampurnya dalam medium air. 2. Metode dispersi kimia. Nah, contoh dari metode dispersi kimia adalah pembentukan emulsi dengan mencampur minyak dan air bersama dengan agen emulsifier. 3. Metode koagulasi. Contoh dari metode koagulasi sendiri adalah pembuatan tahu dari susu kedelai, di mana protein dalam susu kedelai dikumpulkan dan dicetak menjadi tahu. Dan 4, metode terakhir yang kami temukan itu adalah metode elektrolisis yang memiliki contoh, yaitu adalah pembuatan koloid perak dengan elektrolisis larutan perak nitrat. Oke, itu merupakan jawaban dari nomor 4. Terima kasih untuk teman-teman saya yang secara baik menjelaskan materi sistem koloid pada kali ini. Sering kita temui beberapa produk yang merupakan campuran dari beberapa zat, namun zat tersebut dapat bercampur secara merata atau homogen. Misalnya saja saat ibu membuatkan susu untuk adik, serbuk atau tepung susu yang bercampur secara merata dengan air panas. Produk-produk seperti inilah adalah sistem koloid. Agar mempermudah mempelajari sistem koloid, maka pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu produk koloid, yaitu puding. Namun sebelum masuk kepada pembahasan produk koloid tersebut, mari kita lihat terlebih dahulu alat dan bahan dan cara pembuatan produk koloid yang akan kami bahas pada video kali ini. Oke, pertama-tama siapkan gelas ukur yang berisi air sebanyak 500 ml, sendok, panci, dan kompor untuk memasak pudingnya nanti. Setelah itu jangan lupa siapkan bahan utamanya, yaitu bubuk puding.
Dan jangan lupa siapkan wadah untuk memindahkan puding yang sudah dimasak nanti. Tahap pertama, jangan lupa masukkan air 500 ml tadi ke dalam kompor. Dan yang kedua, masukkan 1 saset bubuk utama atau bahan utama dalam pembuatan puding ini ke dalam kompor yang berisikan air 500 ml tadi. Yang ketiga, nyalakan kompor dalam api sedang setelah memasukkan bahan-bahan utamanya tadi. Setelah kompor dinyalakan, aduk terus bubuk dan air yang berada dalam panci tersebut hingga merata dan menjadi larutan. Larutan tersebut nantinya akan menjadi puding. Setelah larutan-larutan tersebut mendidih, jangan lupa untuk mematikan kompor dan memindahkan larutan tersebut ke dalam sebuah wadah. Wadah yang berisikan larutan tersebut masukkan ke dalam kulkas dan diamkan selama beberapa menit hingga beberapa jam hingga puding tersebut membeku. Nah, inilah hasil dari pendinginan silky puding tadi. Silky puding menggunakan jenis koloid emulsi padat atau gel. Sistem koloid puding menggunakan sistem cara kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid partikel kecil menjadi partikel koloid, yang dimana proses kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Sekian dari kami, tadi dia jenis, pengertian, sifat, dan cara pembuatan koloid. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.